Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan ngebahas tentang SK P3K, bagaimana bentuknya. Kita akan review, sekaligus kita akan coba bandingin antara SK P3K dan juga SK CPNS ya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pembahasan kita. Kita review SK CPNS dan juga SK P3K. Oke, kalau secara bentuk, secara garis besar ya, bentuknya sama. Jadi seperti SK-SK pada umumnya di sini ya. Oke. Secara bentuknya hampir serupa. Sekarang kita coba cek isinya. Kita perbesar dulu. Oke. Ini SK CPNS dan ini yang P3K. Oke, kita coba cek untuk informasi aja. Jadi SK P3K ini milik teman saya yang baru saja dia terima pagi tadi. Jadi dia terima di tanggal 10 Maret dan akhirnya saya diberi izin untuk mereviewnya. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk komponennya, untuk yang komponen pertama ini sama, yaitu identitas dari si penerima. Ada nama, nomor induk P3K, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan. Di SK CPNS juga sama, nama, kemudian NIP, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pendidikan. Berikutnya ada jabatan, kemudian ada golongan, ini juga ada jabatan, kemudian ada golongan. Cuma di sini ada tambahannya masa kerja atau golongan ya. Kemudian ada gaji, ini juga ada gaji. Jadi komponennya sama, cuman isinya yang beda. Di sini sangat mencolok sekali ya isinya, tapi kita bahas nanti aja. Kemudian untuk poin berikutnya di P3K ini, karena dia perjanjian kontrak, di sini ada tertulis masa durasi. Jadi SK ini durasinya adalah 5 tahun ya. Jadi tertulis di sini terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2027. Diangkat menjadi pegawai bla 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 ya. Dan di sini juga tercantum tentang haknya, dia akan mendapatkan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dia juga dapat tunjangan yang tunjangannya nanti serupa dengan tunjangan PNS. Ini juga sama ya. PNS juga selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berikutnya di sini tertera bahwa perpanjangan perjanjian kerja ini berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian. Jadi ini kalau sudah tanggal sekian 31 Januari 2027 maka akan melakukan sebuah pengajuan untuk perpanjangan kontrak lagi. Nah, yuk sekarang kita bahas hal yang paling mencolok, yaitu soal gaji pokok. Dan ini lagi yang lagi rame dibahas oleh kedua belah pihak ya, antara P3K dan juga para PNS. Gaji pokoknya sangat mencolok sekali. Di sini gaji pokok untuk P3K untuk golongan 3, maksudnya golongan 9. Jadi golongan 9 ini setara dengan golongan 3 di PNS ya. Gaji pokoknya adalah 2,9 juta sekian, atau bisa kita bulatin 3 juta. Kalau gaji pokok dari PNS adalah 2,5 sekian juta, atau bisa kita bulatin 2,5 juta ya. Ini kalau PNS, tapi kalau masih CPNS maka harus dipotong 80%, yaitu menjadi 2 juta. Ya, selisihnya hampir hampir lumayan ya, hampir kalau kita bulatin ya hampir 500 lah sederhananya. Ya memang begitu, karena memang haknya kan beda-beda ya. Kita udah tahu bahwa hak dari P3K mereka nggak dapat pensiunan, kalau PNS dapat. Ya mungkin ini adalah sebuah alternatif untuk teman-teman P3K agar mungkin sisanya ini bisa digunakan untuk tabungan ya, misal ikut BPJS ketenaga kerjaan atau apa gitu yang bisa menjadi asuransi untuk penyimpanan uang masa tua. Jadi itu terkait gaji, nggak usah didebatin kalau bagi saya, karena kita di posisi kedua ini aja, entah itu PNS ataupun P3K, kita selayaknya bersyukur. Kita udah nggak layak debatin kedua ini. Kita lebih layak untuk bersyukur karena posisi ini adalah posisi yang diimpi-impikan oleh banyak orang. Oke, berikutnya kita bahas lagi. Tadi saya bilang bahwa SK dari teman saya ini dia terima di hari ini, yaitu tertanggal 10 Maret ya.
Tetapi di sini TMT-nya terhitung 1 Februari. Nah, jadi rentan 1 bulan ya, 1 bulanan. Ini menandakan, ini sekaligus jawab pertanyaan dari teman-teman viewer di kolom komentar ya. Ini menandakan bahwa ya penetapan TMT-nya sesuai dengan agenda penjadwalan yang sudah ditentukan oleh pihak daerah gitu. Jadi teman-teman nanti walaupun nerimanya tidak di bulan Maret, misalnya di bulan April misalnya, atau paling buruk paling lama di bulan Mei misalnya loh ya. Tapi kalau sudah diagendakan penerimaan pegawai itu di bulan Februari ya pasti TMT-nya adalah di TMT Februari. Artinya walaupun terimanya Maret atau April atau Mei, TMT-nya tetap 1 Februari. Berarti nanti penggajian teman-teman akan mengikuti gaji ini untuk yang P3K ya. Kalau untuk yang CPNS juga sama, nanti sesuai dengan SPMT, dan biasanya SPMT itu rentannya juga nggak jauh dari yang namanya TMT. Dan SPMT itu nanti tertanggalnya bisa tidak sama dengan tertanggal kita nerima SPMT. Jadi misal kita nerima SPMT-nya, teman-teman nerima SK-nya Maret misalnya ya, sama kayak P3K. Kemudian TMT-nya 1 Februari. Nah, kemudian ketika nerima SPMT di bulan Aprilnya, itu nanti bisa jadi TMT SPMT-nya tidak di bulan April tapi mungkin di Februari juga gitu loh. Artinya ini tanda bahwa pasti nanti akan ada rapelan gaji karena gajinya terhitung mulai dari TMT-nya. Jadi untuk teman-teman P3K ini nanti mereka akan menerima rapelan gaji mulai bulan Februari, kemudian Maret ya. Karena mereka Maret udah berjalan nih. Jadi mereka belum kerja. Nanti mulai kerja ya di bulan Maret pertengahan. Dan mereka belum menerima gajinya karena kan baru masuk dan belum buka tabungan ya. Otomatis gaji mereka ketika di April mereka akan dapat gaji di bulan April. Nah, gaji yang Februari sama Maret nanti akan dirapel. Rapelnya kapan? Ya nanti menyesuaikan dengan ketentuan apa ya istilahnya? Ya ketentuan penanggalan untuk perapelan dari pihak bendahara instansi ya. Nah, ini hal perbedaannya. Kemudian di sini saya juga pengen nampilin ini. Jadi soal gaji tadi ya, kita balik lagi ke soal gaji. Jadi soal gaji memang beda antara PNS dengan P3K karena hak yang diterima juga beda. Jadi sebenarnya nggak usah didebatin terlalu panjang ya. Yang pertama kita langsung aja masuk di perbedaannya ya. Untuk yang PNS ini dia statusnya pegawai tetap. Kalau P3K dia nggak tetap. Dia sesuai dengan perjanjian kontrak dan itu juga bisa diperpanjang. Jadi nggak usah berpikir wah 5 tahun habis itu ngapain. Ya pengajuan perpanjangan dong, masa langsung dikeluarin, nggak sebegitunya ya. Kemudian kedua, kalau PNS itu ada jaminan hari tua dan pensiun. Kalau P3K tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. Makanya gajinya diperbesar, selisihnya sedemikian tadi biar untuk kalau mereka termasuk konsen dengan profitnya ya pasti akan sisanya itu digunakan untuk asuransi untuk masa tuanya ya, entah nanti ikut apa gitu. Kemudian berikutnya memiliki pangkat dan jabatan. Kalau yang P3K enggak. Tapi kalau di status kerja sih mereka sama, mereka bisa menjadi pegawai struktural juga. Kemudian kalau PNS dia ada mutasi atau pemindahan kerja, jadi bisa mengajukan mutasi. Kalau P3K nggak bisa, karena dia udah dikontrak. Misalnya kalau udah dikontrak di daerah Jombang, mereka ngajuin mutasi nggak bisa. Mereka hanya bisa resign, kemudian ikut seleksi lagi, gitu ya. Nah, itu bedanya. Terus ini buat teman-teman nih, saya juga mencoba untuk memberikan sebuah edukasi bersama yang juga ini berguna dan berfungsi untuk saya juga ya, tidak untuk teman-teman juga. Ini terjadi perdebatan di teman-teman saya yang mereka PNS dan P3K debatin masalah soal gaji di tongkrongan. Di situ saya cuma dengerin aja. Jadi mereka saling ledek, nggak tahu ini ngeledek guyon, bercanda atau ngeledek sewor gitu ya. Intinya teman-teman saya P3K bilang, aduh PNS kok gajinya ternyata lebih kecil ya daripada P3K. Wah nunjukin gitu kan, selisihnya sekian ratus ribu. Wah ternyata enak P3K ya. Karena secara total nanti yang diterima P3K itu banyak, otomatis sejahtera. Kalau PNS kan sekian. Kemudian yang PNS jawab teman saya itu, ya nggak apa-apa, yang penting kan PNS nanti ada tunjangan masa tua. Nanti kalau udah tua kita nggak ngapa-ngapain kita dapat gaji. Kalau P3K kan nggak dapat gitu. P3K akhirnya balas lagi, ya kan kita juga bisa dapat dengan cara
nabungin uang kita, nanti kita dapat hari tua lebih banyak. Wah. Terus sewa lagi yang PNS, iya tapi kan kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bertindak seenaknya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran kamu langsung dikeluarkan, langsung kontrakmu diputus. Kalau kita kalau ada pelanggaran-pelanggaran paling-paling ya turun jabatan, kalau nggak gitu ya dimutasi ke tempat yang lebih pelosok, lebih terpencil, dan bla 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 bla, membuat saya risih gitu. Risih banget, ini ngapain sih ngomongin kayak gini, ngomongin duniawi, nggak penting banget. Ini buat teman-teman yang sekarang menunggu SK dan nanti akan menjadi pegawai, atau mungkin ada teman yang nonton ini yang sudah berstatus sebagai PNS ataupun P3K, tolong nggak usah ngomongin perihal ini karena nggak pantas. Di tongkrongan saya pada saat itu ketika mereka berdebat ini kan banyak teman-teman ngumpul. Di situ ada temanku yang masih honorer. Mereka berdua ngomongin berdebatin masalah yang mereka dapat di depannya honorer. Terus saya masuk di situ. Ngapain ngomongin soal ini? Harusnya kan yang diomongin adalah rasa syukur. Gimana caranya mensyukuri dengan penghasilan dan status yang diterima. Karena ya posisi ini adalah posisi yang patut disyukuri loh. Kita patut melihat ke bawah karena ada teman-teman honorer yang mereka memimpikan posisi seperti yang sudah diterima oleh teman-teman, yaitu yang statusnya PNS maupun P3K. Jadi ngapain debatin ini loh? Ya, nggak penting banget. Apalagi ya memang betul PNS dengan hak sedemikian, P3K dengan hak yang sedemikian juga. Ya memang betul yang mereka debatin betul. Tapi kan semuanya kembali. Semua itu sawang sinawan kok. Ukuran besar kecil itu nggak bisa diukur dengan nominal. Itu semua ya yang ukur ya pribadi kita. Kita nominalnya terkesan kecil tapi kalau kita misalnya berkah hidupnya ya bahagia. Nominal besar tapi dia nggak berkah ya hidupnya ya gitu-gitu aja, stagnan gitu loh. Jadi nggak usah debatin ya. Ini peringatan untuk teman-teman yang masih nunggu SK-nya dan nanti akan menjadi pegawai, sekaligus yang udah jadi pegawai termasuk saya juga. Nggak usah debatin ini lagi lah, nggak usah debatin. Saya di situ juga akhirnya nyela kayak gitu ya, saya agak negor gitu. Mereka namanya juga manusia ya, mulut-mulutnya manusia. Saya dibalas, yo enak kamu pegawai sekaligus PNS dapat tunjangan dari YouTube. Bilang gitu, aduh ngapain? Nggak usah dibilang gitu, itu nggak perlu dibahas itu. Nggak penting. Sekarang kita yang perlu dibahas adalah gimana caranya menjadi pegawai yang baik, pegawai yang profesional, pegawai yang sesuai dengan tupoksi kita, bekerja sesuai dengan hati, bersyukur, bla 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 yang lain sebagainya. Yang penting-penting aja, nggak usah bahas yang hubungan dengan duniawi, nggak penting ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi curhat dikit ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you. Jadi itulah review dari SKP3K dan juga SK CPNS ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas wawasannya terkait kedua hal ini dan terkait penggajiannya juga. Kalau ada perbedaan berarti itulah alasannya, karena memang haknya juga beda ya. Jadi hak PNS nanti mereka dapat pensiunan, kalau P3K enggak. Jadi itu dilebihin akhirnya mungkin untuk mensiasati agar mereka bisa mencari sesuatu yang bisa dijadikan profit untuk masa tua. Nah, kira-kira gitu. Buat yang belum terima SK, sabar aja. Ini bukti bahwa nerima SK di bulan Maret tapi TMT-nya Februari. Artinya teman-teman ketika nanti nerima SK-nya baru di bulan April, apalagi Mei misalnya, nggak usah khawatir. TMT-nya kalian pasti akan di bulan sebelumnya. Otomatis nanti ketika bertemu dengan Lebaran atau Hari Raya, insya Allah bisa menikmati yang namanya THR. Allahumma amin. Thank you udah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di channel saya. Nanti kalau pertanyaannya bisa saya bahas, ya akan saya bahas model video. Kalau pertanyaannya simple dan cukup dibalas dengan komentar, akan saya balas. Thank you, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak.